Selamat datang kembali teman-teman di channel Pejuang NIP CPNS. Kali ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan teman-teman. Subtes implementasi Pancasila sebanyak 3 soal. Oke, langsung saja ke soalnya teman-teman. Dalam sebuah instansi pemerintah, pimpinan memberikan izin kepada pegawainya untuk melaksanakan ibadah di sela jam kerja dengan catatan pekerjaan tetap selesai tepat waktu. Namun seorang pegawai menyalahgunakan izin tersebut untuk melakukan aktivitas lain di luar ibadah dalam waktu yang sangat lama, sehingga menghambat kerja tim. Tindakan pegawai tersebut merupakan pelanggaran Pancasila karena, oke langsung kita bahas saja teman-teman. Merusak toleransi antar umat beragama yang telah dibangun oleh pimpinan instansi. Ini bisa kita anggap benar dulu teman-teman. B. Mengabaikan kewajiban sebagai hamba Tuhan untuk bersikap jujur dalam setiap tindakan. Ini juga benar, teman-teman. C. Mencederai semangat persatuan dan profesionalisme yang berdampak pada kepentingan kolektif. D. Melanggar hak orang lain untuk mendapatkan pelayanan publik yang cepat dan prima. Atau E. Menunjukkan sikap egoisme yang bertentangan dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk opsi A sampai E terkesan mayoritas benar teman-teman, tapi inilah soal HOTS. Soal HOTS adalah pilihannya terlihat betul semuanya teman-teman. Tapi kita lihat langsung pembahasannya saja untuk mempersingkat waktu teman-teman. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah opsi C teman-teman. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap satu nilai kejujuran dalam beribadah berdampak pada nilai lainnya, yaitu kerjasama tim atau persatuan. Di lingkungan kerja, implementasi Pancasila tidak bisa dipisahkan secara parsial. Tindakan pegawai tersebut mencederai kepercayaan sila 1 dan secara langsung merusak efektivitas organisasi yang berlandaskan kepentingan bersama atau sila ketiga teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Mencederai semangat persatuan dan profesionalisme yang berdampak pada kepentingan kolektif. Oke, next ke nomor 2 teman-teman. Seorang hakim dihadapkan pada kasus seorang nenek tua yang mencuri beberapa buah kakao di perkebunan milik perusahaan besar demi menyambung hidup. Di satu sisi, hukum positif harus ditegakkan tanpa pandang bulu, namun di sisi lain, terdapat nilai kemanusiaan yang mendalam. Berdasarkan implementasi sila kedua, keputusan yang paling bijaksana adalah A. Tetap menghukum nenek tersebut dengan hukuman maksimal agar tercipta efek jerah bagi masyarakat lain. B. Membebaskan nenek tersebut sepenuhnya karena hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. C. Menerapkan restoratif justice dengan memediasi kedua belah pihak agar tercapai solusi yang memanusiakan tanpa mengabaikan hukum. D. Menyalahkan perusahaan karena tidak memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar perkebunan. Atau E. Menggalang dana publik untuk membayar denda nenek tersebut agar proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur. Nah, terkesan opsi A dan sampai opsi E pun untuk nomor 2 ini terkesan baik semua teman-teman. Tapi pasti ada jawaban yang paling tepat di antara kelima opsi jawaban yang ada. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke pembahasannya teman-teman. Nah, untuk pembahasannya yaitu yang paling tepat adalah opsi C. Sila kedua bukan hanya soal belas kasih, tapi kemanusiaan yang adil dan beradab. Restoratif justice adalah konsep hukum yang sangat Pancasilais karena mencari keadilan melalui pemulihan, bukan sekedar pembalasan teman-teman. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya kaku pada teks, tapi hidup dalam nurani kemanusiaan. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Menerapkan restoratif justice dalam memediasi kedua belah pihak agar tercapai solusi yang memanusiakan tanpa mengabaikan hukum. Oke, ke nomor terakhir, nomor 3 teman-teman. Silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu untuk nomor 3 ini. Di media sosial sering terjadi perdebatan sengit yang berujung pada penghinaan terhadap suku atau ras tertentu atau sara. Hal ini dipicu oleh perbedaan pilihan politik yang tajam. Jika Anda adalah seorang ASN, implementasi sila ketiga yang paling tepat dalam menghadapi situasi ini adalah
A. Menghapus akun media sosial agar tidak terlibat dalam konflik yang merusak integritas diri. Ini kurang tepat teman-teman, menghapus akun media sosial, karena di dalam perkembangan zaman ini kita harus adaptasi dengan teknologi teman-teman. Yang B. Menjadi provokator positif dengan menyerang balik akun-akun yang menyebar kebencian. Ini juga tidak menyelesaikan masalah teman-teman. Untuk opsi C. Menjadi perekat bangsa dengan mengedukasi literasi digital dan menyebarkan konten yang menonjolkan persamaan sebagai satu bangsa. Ini tepat teman-teman, karena di sini kita menjadi perekat atau mediator bangsa dengan memberikan literasi digital sesuai wewenang kita sebagai orang ASN teman-teman. Dan kita juga menyebarkan konten yang bisa mempersatukan dalam kebersamaan sebagai satu bangsa. Untuk opsi D, melaporkan seluruh akun yang berbeda pilihan politik ke pihak berwajib agar stabilitas keamanan terjaga. Ini bisa juga teman-teman, tapi lebih baik opsi yang C. Mencegah lebih baik daripada mengobati teman-teman. Kemudian opsi E, bersikap netral dengan tidak melakukan tindakan apapun karena setiap orang memiliki kebebasan berpendapat. Ini juga terkesan pasif teman-teman, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita cek pembahasan lengkapnya teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat adalah opsi C sesuai yang tadi kita bahas ya teman-teman. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, peran ASN menurut Undang-Undang Implementasi Sila ketiga tidak boleh bersifat pasif. Di tengah polarisasi, tindakan nyata untuk menyatukan kembali simpul-simpul kebangsaan melalui edukasi dan narasi positif adalah wujud nyata menjaga persatuan Indonesia di era digital. Jawabannya yang C teman-teman. Menjadi perekat bangsa dengan mengedukasi literasi digital dan menyebarkan konten yang menonjolkan persamaan sebagai suatu bangsa, sebagai satu bangsa. Nah, mungkin sekian saja teman-teman pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ya teman-teman. Selamat belajar.